Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Nagia. Saya akan mempresentasikan tugas kuliah dengan materi instrumen dan teknik pengumpulan data kualitatif. Nah, langsung saja. Bagian A, instrumen penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, ia menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi. Seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri melalui evaluasi dari seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori wawasan terhadap bidang teliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Jadi, instrumen penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri. Jadi, walaupun dia sebagai peneliti, dia juga harus bisa memvalidasi dirinya sendiri. Bagaimana pemahamannya terkait dengan penelitian yang dibahasnya, bagaimana wawasannya, bagaimana metodenya, bagaimana kesiapan dan alat-alat logistik ketika dia turun ke lapangan untuk mencari data penelitian. Selanjutnya, menurut Nasution 1988, peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki sebagai berikut. Jadi, menurut Nasution, penelitian itu memiliki peneliti dengan sebagai alat penelitian atau instrumen penelitian memiliki ciri-ciri. 1. Peneliti sebagai alat PK dan dapat berinteraksi terhadap segala stimulus berupa tes atau angket yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi peneliti. Selanjutnya, peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan yang mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Selanjutnya, tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada situasi instrumen berupa tes atau angket yang dapat mencangkup keseluruhan kecuali manusia. Selanjutnya, suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya, kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. Selanjutnya, peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, penegasan, perubahan, perbaikan, atau kelanjutannya. Selanjutnya, dalam penelitian dengan menggunakan tes atau angket yang bersifat kualitatif, yang diutamakan adalah respon yang dapat dikualitatifkan atau dikualifikasi agar dapat diolah secara statistik, sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan. Jadi teman-teman, ciri dari peneliti sebagai alat penelitian atau instrumen peneliti itu dia terjun langsung ke lapangan dan langsung memperoleh informasi dari narasumber, kemudian langsung dianalisis di tempat apakah ada yang perlu dirubah, ada yang perlu dipertahankan, atau ada yang perlu diganti. Oke teman-teman, lanjut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data memenuhi standar data yang ditetapkan. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Nah,
Selanjutnya, bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi atau pengamatan, wawancara, angket, dokumentasi, dan gabungan keempatnya. Jadi teman-teman untuk mengumpulkan data itu bisa menggunakan data primer dan sumber primer dan sumber sekunder. Yaitu sumber primer ini adalah sumber informasi yang diberikan oleh informan itu langsung kepada peneliti, sedangkan sumber sekunder itu informasi yang disampaikan oleh informan itu tidak langsung ke peneliti, bisa melalui orang lain atau melalui dokumen-dokumen gitu ya teman-teman. Adapun secara teknis alat pengumpulan data ini bisa berupa wawancara, pengamatan, angket, ataupun gabungan di antara keduanya. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.